Oke teman-teman, jadi teman-teman sudah bisa download slide-nya di Google Drive yang sudah saya share. Selanjutnya teman-teman juga sudah mulai bisa menjawab kuis. Nanti pastiin dulu dicek dulu kisi-kisi soalnya biar kuisnya benar semua ya. Kemudian untuk UTS nanti tunggu kabar ya. Saya belum tahu juga pengumumannya dari Elsa seperti apa, tapi nanti akan segera saya infokan di grup. Nah, sekarang masuk ke pertemuan 7. Di sini kita akan bahas tentang knowledge lagi ya. Kayak nggak habis-habis bahas knowledge. Tapi intinya gini, yang di slide ini teman-teman bisa baca lah. Sebenarnya di slide ini menggambarkan bagaimana proses knowledge discovery dari combination, socialization, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian ada knowledge capture istilahnya, ada eksternalisasi, ada internalisasi. Di sini teman-teman akan muncul dua istilah yang cukup populer, yaitu tacit dan juga eksplisit. Jadi dua hal ini adalah sangat kontradiktif ya di pengetahuan. Nah, sekarang kita akan lebih banyak bahas dua ini. Sharing itu seperti apa, kemudian aplikasinya apa aja, ini teman-teman bisa baca di slide. Sekarang sebenarnya saya ingin cerita sedikit tentang dua kata ini, yaitu tacit knowledge dan juga explicit knowledge. Nah, saya akan coba dengan contoh ya. Mungkin teman-teman yang join Meet siang ini, pernah nggak merasakan ketika ingin ngajarin seseorang itu kok kayaknya susah sekali kayak gitu. Ingin mengajarin sesuatu atau ingin menjelaskan sesuatu ke temannya. Itu kayaknya susah kali untuk menjelaskan. Jadi untuk menuliskan itu kayaknya rumit. Nah, misalnya apa ya? Mungkin teman di sini misalnya Henry atau ada Henry dan ada Hendra. Misalnya punya keahlian ngapain? Misalnya naik motor kopling gitu ya, misal nih. Kemudian ketika disuruh menceritakan gimana sih caranya, nah, teman-teman kadang-kadang sulit ya menggambarkan. Intinya kopling aja dia, kemudian masukin giginya, kemudian lepas pelan-pelan dan gas pelan-pelan. Tapi ketika temannya nyoba, ternyata malah motornya mati kayak. Atau mungkin ada contoh lain yang teman-teman pernah merasakan ingin ngajarin temannya sesuatu, tapi kok kayaknya temannya susah ya, padahal kita melakukannya kayak gampang, nah kayak gitu. Musik misalnya, main gitar atau main apa gitu. Ketika kita ngajarin perpindahan kunci itu kayaknya hal yang gampang kok ini, dari kunci C ke kunci G, tinggal pindahin aja jari-jarinya. Tapi teman yang baru nyoba, ketika diteorikan caranya, ingin mencoba, kayaknya susah. Nah, seperti itu. Atau contohnya mungkin naik sepeda ya, waktu kecil, ketika kakak, teman-teman misalnya punya kakak atau punya orang tua yang ngajarin, kayaknya melihat mereka mencontohkan naik sepeda kok gampang ya, tinggal naik terus putar dan mau jalan. Tapi kenapa ketika kita mencoba, dia susah gitu, susah dibuat sampai akhirnya kita bisa naik sepeda kayak gitu. Nah, jika teman-teman pernah mengalami ini, itulah salah satu contoh bahwa ternyata yang namanya transfer knowledge, mentransfer sebuah pengetahuan, itu ada tantangannya. Jadi ada kesulitannya di sana. Dan salah satu contoh dari transfer knowledge yang susah ini, itu adalah tacit knowledge. Ini pengetahuan yang belum didokumentasikan, jadi masih sifatnya berada di isi kepala seseorang. Di tacit ini cirinya adalah belum ada dokumentasinya. Dan sifatnya masih ada di isi kepala seseorang. Nah, bayangin lah. Sesuatu yang kayaknya bapak itu aja yang tahu loh kepalanya. Ketika dia pingin ngajarin, ketika dia pingin transfer kok susah gitu. Nah, mengapa hal itu susah? Ya, karena sifat dari pengetahuan itu tadi. Sifat pengetahuannya memang bersifat eksperimental, teman-teman. Jadi karena bersifat eksperimental,
Jadi hanya dari pengalaman-pengalamannya dialah yang menyebabkan dia akhirnya bisa memiliki pengetahuan-pengetahuan itu. Contoh tasik knowledge lagi, misalnya teman-teman, misal ya, analoginya teman-teman jadi mekanik mobil gitu misalnya atau motor. Kemudian ketika ada case motor rusak, teman-teman bingung perbaikinya gimana. Nah, senior teman-teman turun tangan dan entah kenapa dengan simple dia bisa tahu teknik untuk memperbaiki motor tersebut. Dan kelihatannya kayak sederhana sekali. Dan senior teman-teman bisa menyelesaikan kasus motor atau mobil tersebut. Nah, karena pengetahuannya itu adanya di isi kepalanya si senior ini. Seperti itu, teman-teman, itu tacit knowledge. Jadi knowledge-nya itu memang berasal dari pengetahuan eksperimental yang dialami oleh individu tersebut yang memiliki pengetahuan tersebut. Jadi kita baru bisa mempelajarinya setelah kita merasakan sendiri eksperimental yang senior kita jalani itu dan kita jalani juga, baru akhirnya kita bisa dapat knowledge-nya itu. Seperti itu. Sedangkan kalau eksplisit knowledge, nah kita punya lagi satu yaitu explicit knowledge. Ini agak beda ya dengan tacit knowledge. Sedangkan explicit knowledge itu kebalikannya, yang tadi kan belum ada dokumentasi, kalau yang ini dokumentasinya sudah ada. Contohnya apa ya? Contohnya kalau teman-teman beli HP baru ya, mungkin HP-nya itu ada manual book-nya. Jadi sudah ada dokumentasi tata cara penggunaan. Yang mana teman-teman tinggal baca dan teman-teman akhirnya bisa gunakan kayak gitu. Contoh lain selain misalnya baru habis beli HP, mungkin teman-teman pernah naik pesawat, pesawat terbang gitu misalnya, tentu kan ada buklet seperti poster gitu ya di depan teman-teman kayak flyer gitu, kayak buklet tentang misalnya cara untuk membuka pintu darurat lah atau apalah seperti itu, atau tata cara ketika misalnya terjadi kondisi misalnya kita perlu keselamatan kayak gitu, kita kan ada manualnya di sana. Jadi jenis pengetahuan yang eksplisit ini itu mudah sekali untuk dibukukan kayak gitu, mudah sekali untuk dikodekan kayak gitu. Contoh pengetahuan eksplisit tuh mungkin teman-teman pernah dengar SOP sebuah perusahaan ya. Kalau teman-teman sudah kerja, mungkin teman-teman pernah dengar kata SOP, Standard Operating Procedure. Jadi teman-teman kerja nih, misalnya jadi front office kayak gitu. Kemudian teman-teman dikasih tahu SOP-nya jadi front office tuh gini ya. Pertama menyapa customer, kemudian tanyain ini, tanyain ini. Nah, jadi ketika teman-teman yang tadinya nggak tahu tentang bagaimana menjadi front office, ternyata sudah disediakan SOP-nya. Nah, ini kan beda jauh dengan tacit knowledge. Kalau tacit knowledge, itu yang tahu ya orang itu aja di kepalanya dia. Nah, kan nggak mungkin pekerjaan seperti pekerjaan menjadi front office itu bersifat tacit knowledge. Jadi masa iya untuk menghandle customer tuh sama sekali nggak ada pedomannya, nggak ada ininya. Jadi kalau mau tahu, kita harus menjalaninya dulu dengan senior kita, mempelajari bagaimana eksperimennya dia, baru akhirnya kita bisa menjadi seorang front office, itu kan enggak. Jadi sudah pasti ada SOP-nya di sana. Jadi sudah pasti ada standar operating procedure. Nah, standar operating procedure yang ada di perusahaan ini pun kita sebut sebagai sebuah knowledge yang sudah didokumentasikan. Sehingga SOP ini kita sebut juga sebagai sebuah produk knowledge, teman-teman. Seperti itu. Nah, ada jenis tugas akhir kakak kelas, saya pernah membaca, membuat produk knowledge yang masuk ke buah sistem, jadi dia menjadi sistem berbasis pengetahuan. Jadi seluruh SOP-SOP yang ada di perusahaan itu, misalnya SOP pengiriman surat, SOP surat masuk, SOP untuk pengadaan barang misalnya, atau SOP untuk proses prosedur untuk cuti, atau apapun itu dibuatkan
dalam bentuk web. Nah, tidak cuma untuk SOP yang seperti itu yang dimasukkan ke web. Biasanya yang dimasukkan juga hal-hal yang bersifat knowledge yang sering dipakai. Misal, ini kita konteksnya ngomong di toko HP gitu misalnya. Nah, kan sering ada kasus-kasus HP rusak dong, datang kadang seminggu, 2-3 HP yang datang rusak untuk diperbaiki. Nah, masing-masing HP yang rusak ini tentu ada SOP-nya untuk memperbaikinya. Jadi ketika HP itu rusak, yang pertama kali dicek itu apa? Nah, itu kan bisa dikodekan. Jadi satu, cek dulu baterai. Kalau baterainya memang cukup bagus posisinya, selanjutnya cek IC ini. Nah, oke lah, jangan perbaiki HP. Mungkin teman-teman case-nya pernah memperbaiki laptop teman atau PC temannya kayak gitu. Nah, mirip dengan explicit knowledge. Jadi, secanggih-canggihnya orang yang punya tacit knowledge karena pengalamannya dia, asalkan itu bisa didokumentasikan, itu sudah berubah menjadi explicit knowledge. Misal, ketika memperbaiki printer atau laptop teman, tentu yang dicek pertama kali itu adalah daya ya, apakah powernya masuk apa enggak, karena kondisi laptopnya ngeblank nih mati. Nah, setelah baterai dicek dan ternyata baterainya berfungsi, barulah ada step selanjutnya yang harus dicek. Kayak gitu. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Nah, kaitannya dengan budaya nanti apa? Kaitannya tentu ada beberapa tipe warisan budaya atau digital heritage atau heritage ini, warisan budaya ini yang bersifat tacit, jadi hanya ada di orangnya, dan ada juga yang bersifat eksplisit. Nah, teman-teman kalau ingin membedakan dua hal ini, teman-teman perlu pahami bentuk-bentuk dari pengkodean dari sebuah pengetahuan ya. Sebentar. Nah, ini dia. Saya siapkan dulu slide kosong biar bisa nulis-nulis. Jadi ada 4 cara untuk melakukan kodifikasi ya, atau mengkodekan sebuah pengetahuan. Jadi ada 4 cara mengkodekan pengetahuan. Cara yang pertama itu adalah kita sebut dengan know what. Know what. Nah, jadi ini dibaca know what. Ya, K-nya nggak dibaca ya teman-teman ya, bukan ke know what. Ini know what, kemudian yang kedua adalah know how. Yang ketiga kita punya know why. Dan yang keempat kita punya know who. Seperti itu tuh. Know what itu ya hal-hal yang bersifat informatif ya. Jadi pertanyaannya secara tidak langsung sebenarnya merupakan informasi. Jadi misalnya saat apa yang tidak boleh ada di dekat ketika kita sedang masak-masak di dapur. Nah, itu know what itu. Hal yang apa sih yang kayak gitu. Ibu kota Bali, Provinsi Bali, Denpasar. Nah, itu termasuk know what. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban secara langsung, yang mana jawaban itu pasti informasi dari pertanyaan tadi. Nah, kayak gitu. Sedangkan know why. Nah, di sini di know why ini know how ya. Karena ini urutannya bukan ke how dulu ya, why dulu harusnya. Why dulu harusnya sebentar. Nah, jadi yang kedua setelah know what itu adalah know why. Why itu mengapa.
Jadi di know why ini, jawabannya yang kita dapat, itu pasti lebih mendalam daripada sekedar know what, kayak gitu. Jadi ketika pertanyaannya bersifat, "Mengapa?" Nah, disinilah kita bisa mendapatkan insight yang lebih dalam daripada know what. Kemudian ada know how dan know who. How itu erat kaitannya dengan sesuatu yang sudah melekat di individu. Jadi ketika kita bertanya tentang how, sudah menanyanya how ini, itu pasti jawabannya adalah step by step atau urutan-urutan yang memang sudah melekat di orang yang memiliki pengetahuan tersebut. Dan yang terakhir, know who itu, kita mengetahui individu siapa yang menguasai pengetahuan tertentu. Jadi siapa sih yang bisa melakukan ini, siapa sih yang bisa melakukan itu. Nah, siapa sih ahli di dalam ini, nah, kayak gitu-gitu, itu know who. Know who ini penting teman-teman. Saat ini nih teman-teman tidak perlu bisa segala hal ya. Tapi kalau teman-teman tahu siapa orang yang bisa teman-teman cari untuk teman-teman mintain bantuan, nah teman-teman bisa lancar lah atau sukses lah kayak gitu. Misalnya suatu saat teman-teman ada kesempatan nih, entah project, entah apapun. Daripada teman-teman know what, know why, know how, tapi ketika ada titik teman-teman know who, tahu siapa yang kira-kira capable untuk project ini ya, teman-teman cari dia, terus teman-teman lakukan bagi hasil gitu ya. Saya ngenalin ke teman, nanti sekian persen ya untuk fee-nya, misal kayak gitu. Ya daripada teman-teman yang sibuk sendiri untuk mengetahui proyeknya kayak gimana, mengapa proyek itu berjalan, dan bagaimana cara menyelesaikan proyek itu. Yang lebih praktis kita mencari orang siapa yang bisa menyelesaikan proyek ini, setelah kita cari, kemudian orang tersebutlah yang membantu kita untuk menyelesaikan proyek kita. Nah, itu contoh dari know who. Nah, dua yang di atas inilah explicit knowledge ya teman-teman. Karena kalau tahu apa dan tahu mengapa, itu sangat bisa untuk didokumentasikan atau dikodekan. Sedangkan how dan who, ini termasuk udah kategori tacit knowledge. Nah, kenapa dibilang bersifat tacit? Karena kalau sudah ngomongin how, itu pasti erat kaitannya dengan pengalaman dari orang tersebut kayak gitu. Erat kali dengan pengalaman-pengalamannya dia. Dan kadang pengalaman itu susah untuk dia dokumentasikan karena dia tersimpan di pengetahuan di dalam otaknya itu. Jadi itu kadang-kadang susah untuk ditarik atau ditransfer kayak. Nah, kurang lebih itu sih teman-teman untuk materi pertemuan 7 ini. Tidak begitu banyak sebenarnya, masih bersifat tentang pengetahuan. Nah, saya sih fokusnya teman-teman ke tugas lagi ya, walaupun tugasnya itu deadline-nya masih cukup lama sih, tapi kalau bisa teman-teman mulai kumpul-kumpul aja, sehingga nanti saya bisa kasih masukan atau koreksi-koreksi. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman? Dari diskusi tadi, walaupun singkat, tapi saya harap insight-nya dapat ya, untuk tacit knowledge dan juga explicit knowledge. Itu kaitannya dengan knowledge capture itu apa sih? Kemudian 4 cara untuk mengkodekan pengetahuan itu kita harus tahu apa, tahu mengapa, terus tahu bagaimana, dan tahu siapa. Jadi dua yang ini kaitannya dengan explicit knowledge. Nah, explicit knowledge, kata kuncinya tadi teman-teman beli HP, terus ada manual book-nya, nah itulah disebut dengan explicit knowledge. Jadi segala sesuatu yang sudah dengan mudahnya didokumentasikan itu explicit knowledge. Sedangkan tacit knowledge, kalau saya sih, kalau nggak salah pernah menjelaskan tacit knowledge itu ketika teman-teman disuruh menjelaskan gimana rasanya sate kambing yang di sini ya, itu susah untuk menjelaskan kecuali orangnya itu sendiri nyoba gitu. Nah, itulah sebenarnya tacit knowledge. Karena
pengetahuan dari rasa sate kambing yang di Kaliasem itu ada di kepala saya gitu. Itu susah saya menceritakan. Ya rasanya kambingnya enak gitu, sesuai dengan harganya lah, misal kayak gitu. Tapi begitu teman-teman mencoba sendiri, experience sendiri, akhirnya tahu, oh ya kayak ini wajar, mahal, enak. Nah, misalnya kayak gitu. Itulah dia tacit knowledge dari pengetahuan, dari pengalaman yang dialami oleh individu tersebut. Oke, teman-teman yang masih ada di live session, mohon maaf nih mendadak sekali live sessionnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Pak, maaf Pak, mau nanya masalah Elsa. Oh ya, di Elsa, gimana? Kuisnya di pertemuan 7 di saya kok belum ada Pak ya? Emang belum ada atau gimana? Oh iya, iya, iya. Ini juga ada teman mahasiswa yang ngechat. Sepertinya emang belum ada sih. Coba ditunggu aja. Baik Pak. Ya. Atau sekarang saya coba chat Pak Indra ya, yang handle di Elsa. Nanti coba saya tanya. Nah, kalau misalnya belum menjawab kuis, jadinya belum bisa absen ya. Apa absen bisa dilakukan tanpa menjawab kuis? Silviana sudah sempat nyoba absen? Selamat siang, Pak. Terus siang, Hendra, sudah sempat nyoba Elsa? Udah, Pak. Saya udah absen sih bisa, tapi belum ininya apa? Kuisnya belum tak coba. Oh, tapi absennya bisa ya? Bisa, Pak. Oh, Tinggal. okay. Nah, saya mau tanya, Pak, masalah tugas UTS itu, Pak. Oh, gimana? Kan kita asal kumpul aja dulu biar bapaknya revisi gitu kan? Ya, benar-benar. Nah, terus ntar kalau pengumpulan yang sudah fix itu di mana ya, Pak? Apakah kita keluar dulu di di Google Classroom-nya atau gimana, Pak? Oh, yang sudah fix, mungkin nanti saya buatkan assignment baru khusus untuk ngumpul yang sudah revisi. Oh, berarti yang di Classroom-nya itu buat yang revisi pengumpulannya aja terus direvisi gitu, Pak? Ya, nanti revisinya ada lagi pengumpulannya, nanti saya buatkan. Berarti via chatnya langsung di Classroom masing-masing ya, Pak? Ya, benar-benar. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Hendra. Henry, ayo, Henry. Ada Hendra dan ada Henry. Ini dia, Pak. Henry dia. Ya, teman-teman, sepertinya memang belum di-up. Saya sudah coba kontak Pak Indra. Sebentar. Ini masih typing, Bapak. Oke, teman-teman yang lain, ada pertanyaan lagi? Karena pas jam 3 saya akan lanjut ke mata kuliah selanjutnya. Mohon maaf pertemuannya singkat, tapi yang jelas ya semoga insight-nya dapat ya. Kalau teman yang baru join, nanti saya upload rekamannya ke YouTube. Pak, Ya, saya ingin tanya Pak ya, terkait tugas yang kemarin disuruh untuk buat video presentasi diupload ke YouTube itu kan saya kemarin belum sempat gini Pak upload ke YouTube.
dikarenakan kan saya lagi mengerjakan seminar sama bimbingan. Boleh nggak Pak kita ini apa namanya mengupload di YouTube besok gitu Pak, sebelum batas Santai bro, bulan. batasnya masih lama bro. Oh iya ya. Ya, coba Adek bisa baca tulis kayaknya, bisa ya? Ya Pak. Bisa baca tulis. Kalau bisa Pak, bisa. Ya, itu ada kalau nggak salah tanggalnya 27. Santai-santai. Soalnya kalau saya cek di HP saya Pak, batasnya itu Tanggal 12 kelihatan. Nah, ya oh iya. makanya saya gini Pak nanya gitu. Ya. Ya. Saya bercandaan aja ya. Ya Pak ya. Ya, itu tanggal 27 deadline-nya, jadi nggak masalah lah. Adik sudah ya. ngumpul, nanti kan sudah dapat revisian, nanti sudah bagus kan. Oh ya Pak ya. Ya. Terima kasih, Sebenarnya Pak. perlu difokuskan itu udah seminar dulu ya, karena itu akan ada ujiannya, jadi bimbingan seminarnya tolong harusnya sudah mau UTS, paling nggak Adika, kan seminar sekarang ya? Iya Pak ya. Ya, sudah bab 2 udah selesai dong harusnya. Sudah Pak. Ya sudah Pak, sudah, tapi belum revisiannya belum di-upload sama dosen pembimbing. Iya. Sama tolong ini segera bimbingan ke bimbing 2 juga. Oh ya Pak ya. Sudah Pak, sudah. Tinggal menunggu respon. Ya. Oke, terima kasih Adika. Sorry, saya suka banget. Nah, teman-teman sudah dapat balasan dari Pak Indra, katanya sedang proses untuk diupload. Nah, coba nanti malam dicek lagi Elsa-nya untuk jawab kuisnya. Ya, kalau bisa sih sekarang absen dulu. Tadi info dari Hendra untuk absen itu bisa dari sekarang, biar nggak kelupaan. Oke, saya akhiri, sudah jam. Terima kasih atas atensi dan waktu yang teman-teman luangkan. Ke Silviana, Hendra, Hendri, Ulvia, dan juga Adika, terima kasih banyak sudah join. Kita ketemu lagi minggu depan dengan informasi UTS-nya yang akan segera saya kabarkan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat sore semua. Sore, Pak. Selamat weekend.